Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mazelpon. Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, jadi kali ini di tangan saya ada handphone Oppo Reno 5 4G teman-teman ya. Jadi kasus handphone ini kata pemilik habis jatuh sama anaknya teman-teman ya. Handphonenya jatuh dan tiba-tiba langsung mati. Oke, jadi kita cek untuk kondisi handphone ini ya, apa kerusakannya. Let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Oke, jadi untuk langkah pertama kita coba ini ya, perhatikan dulu kondisinya, apakah LCD-nya rusak. Dan benar saja saya lihat memang kondisinya pecah di dalam, dan coba kita langsung hubungkan ke pengecasan ya. Ini ada respon dari mesinnya teman-teman untuk pengecasan normal teman-teman ya. Dan ini mungkin bisa kita simpulkan kalau kerusakannya ada di layar ya, atau LCD-nya. Jadi saya putuskan untuk membuka handphonenya, membongkar ya, dengan cara kita panasin dulu untuk back covernya. Setelah kita panasin, kita buka pelan-pelan ya, karena untuk back covernya atau tutup belakangnya ini dilem. Jadi kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Oke, ini udah terbuka untuk back covernya ya. Tujuannya untuk melunakkan lem ya, tujuan kenapa dipanasin. Nah, ini udah terbuka dan kita buka untuk SIM tray-nya dulu ya. Lalu kita buka semua baut ya. Ini handphone ini masih segel teman-teman, masih ada segel Oppo-nya ya. Oke, langsung kita buka aja untuk bautnya. Oke, ini mohon maaf untuk videonya saya percepat ya, untuk menghemat durasi teman-teman ya, biar cepat, nggak kelamaan videonya ya. Oke, kita buka semua baut yang ada di handphone ini. Oke ya teman-teman, jika ini video ini bermanfaat, saya minta bantuan ya, dukungan. Mohon didukung channel ini biar saya semakin semangat ya untuk update video-video tentang perbaikan handphone lainnya ya. Ya oke. Dan ini untuk bautnya semuanya udah terbuka, dan saya buka untuk back covernya, bezelnya. Ini saya cabut baterai dan saya lepas untuk soket fleksibel LCD-nya. Oke, coba kita buka untuk soket LCD-nya, dan ini saya tutup untuk lensa kameranya ya, biar aman, nggak kena tangan atau debu kotoran ya. Jadinya lensanya bisa baret ya, atau rusak lah. Dan saya buka aja untuk LCD-nya. Kita panasin juga ya teman-teman ya. Untuk LCD-nya kita panasi menggunakan blower. Saya pakai panasnya 2,5, anginnya 100 teman-teman ya, tergantung blowernya. Oke, jadi ini sudah cukup panas dan saya lepas, sudah gampang dilepas teman-teman ya. Kemudian kita ini ambil untuk filter debu speakernya, dan ini saya lepas untuk karet LCD-nya ini ya. Ada karet untuk biar nggak kena air gitu, pelindung fleksibel. Oke, ini untuk kamera depan saya tutup juga, saya amankan, dan untuk sensor fingerprintnya saya juga amankan, saya tutup. Lalu kita bersihkan dari debu-debu kotoran ya, untuk bezel yang tengahnya ini ya, kita bersihkan. Dan ini juga dibersihkan untuk filter kameranya, filter speaker ya, speaker telepon. Ini banyak debu teman-teman, banyak kotoran, jadi kita bersihkan. Oke, ini udah siap. Kita coba tes
baru ya teman-teman, saya udah ada LCD-nya. Jadi ini untuk LCD-nya saya udah konfirmasi ke pemilik ya. Ini LCD-nya nggak original teman-teman, yang KWN-nya. Ini alhamdulillah handphonenya menyala teman-teman ya. Jadi benar memang ini kerusakannya ada di LCD untuk handphone ini. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri. Kita coba tes dulu fungsinya ya. Handphonenya hidup menyala, artinya memang kerusakannya ada pada LCD. Oke, cukup untuk pengetesannya. Kita langsung bersihkan untuk frame-nya ya. Kita bersihkan dari bekas-bekas sisa lem yang lamanya ini. Jadi banyak kotoran, sisa-sisa lemnya kita bersihkan ya, biar pas pemasangan LCD yang baru dia bagus ya hasilnya. Nggak ada kotoran, nggak ada lem yang bawaannya nempel di frame-nya ini ya. Jadi ini harus kita bersihkan, jangan sampai ada serpihan kaca atau kayak pasir, debu yang ada yang nempel di frame-nya, karena efeknya berbahaya ya, berbahaya pada pemasangan LCD. Oke, jadi kita bersihkan lagi ini untuk frame-nya. Oke, setelah dirasa sudah bersih, lalu kita ini siapkan untuk LCD yang barunya ya. Ini saya kasih isolasi di fleksibel LCD-nya ini ya, biar enggak lari-lari teman-teman. Coba kita tes lagi ya, saya tes lagi untuk LCD-nya apakah aman, karena LCD-nya ya lumayan mahal juga teman-teman ya. Oke, nyala teman-teman. Oke, aman. Dan kita tes lagi untuk sentuhannya, untuk touchscreen-nya. Oke, aman juga, bisa. Oke, tes fungsinya, cahayanya juga diterangin, digelapin ya. Coba naik turunkan cahayanya, bisa. Oke, kita matikan aja langsung dan kita siap untuk pengeleman ya. Oh ya, ini sekedar informasi untuk LCD ini saya beli di Happy Spare Part, Jalan Cipta Karya Panam, Pekanbaru teman-teman. Jadi memang nggak diragukan lagi lah ini untuk kualitasnya bagus ya, dan harganya terjangkau lah, pokoknya mantap. Happy Spare Part. Oke, jadi ini udah siap, kita langsung pasang aja LCD yang baru ini. Ini kualitas LCD-nya yang yang nggak jelek juga ya teman-teman, bukan yang jelek ya, tapi memang ya nggak sebagus yang original, dan pemasangannya lebih enak masang yang harga mahal ya teman-teman. Jadi untuk informasi, memang untuk kualitas LCD Oppo Reno 5 ini, kalau LCD-nya tidak original ya susah. Ini saya menggunakan lem T7000 warna hitam teman-teman, dan dikasih sekeliling frame-nya semuanya. Nah, jadi ini nanti untuk sidik jarinya nggak akan berfungsi ya teman-teman, kalau kita ganti kualitas yang ini, yang tidak original, dan memang tidak bisa serapi dan sepresisi serapat LCD yang originalnya ya. Tapi saya udah konfirmasi kepada yang punya handphone ini ya, nggak masalah, karena memang handphone ini butuh teman-teman, butuh cepat. Ada beberapa ya penting lah, pokoknya handphonenya harus bisa dipakai gitu. Oke, ya untuk harganya ya relatif ya, tergantung daerah dan tempat masing-masing ya teman-teman ya. Oke, nah jadi ini sudah dirasa udah rata ya, nggak ada yang meleleh-meleleh untuk lemnya. Kalau masih ada yang meleleh ya dibersihkan lagi ya. Oke, jangan sampai ada yang meleleh, dan kita pasang hati-hati ya, jangan ditekan, pelan-pelan. Bismillah, kita pasang lagi soketnya ya, untuk fleksibel LCD-nya
apa ya, tipe-tipe mahal ini ya. Pokoknya yang ada fingerprint di layarnya memang LCD-nya mahal-mahal kalau yang originalnya teman-teman, yang kualitas yang bagus ya. Ini yang kualitas yang super ya teman-teman, di bawah grade-nya, di bawah original. Ini saya coba rapatkan ya biar presisi ya, memang ya semaksimalnya aja teman-teman ya. Tapi memang kalau untuk 100% maksimal nggak akan bisa, karena memang untuk kualitasnya beda dengan yang original ya. Yang original itu LCD-nya ya tipis teman-teman, kalau ini agak tebal. Oke, ini saya rasa udah oke ya, cukup. Dan langsung kita pasang untuk soket fleksibel baterai, dan saya lepas ya ini untuk yang kita tadi kasih isolasi kameranya ya, kita lepas. Oke. Setelah kita lem ya, udah dirasa rapi dan udah semuanya udah presisi ya untuk LCD-nya, sudut atas bawah kiri kanannya ya. Oke, kita coba pasang aja, langsung kita pasang frame-nya. Oke, kita pasang frame-nya, bezel tengahnya ya teman-teman ya, kita pasang ya. Pasangnya hati-hati teman-teman. Hati-hati karena LCD ini agak apa ya, tidak rapat ya teman-teman ya, nggak rapat ya LCD-nya, jadi agak ada rongga sedikit, jadi jangan terlalu ditekan untuk memasang bezelnya. Oke, kita bautkan aja langsung semuanya. Ini kalau bisa secepat mungkin karena keburu lemnya mengering ya teman-teman ya. Kita pasang semuanya. Bismillah, kita coba tes. Oke. Aman teman-teman ya, LCD-nya aman. Karena memang agak rada-rada takut kita apa ya, rawan kalau kita pasang LCD yang tidak original untuk di tipe-tipe handphone seperti ini ya, Reno 5 ya. Ini ya teman-teman, ini saya lepas dulu ya untuk segel ini, agak mengganggu. Oke, udah terlepas dan kita coba tes fungsinya. Aman ya, udah bisa disentuh. Langsung kita ini ya, untuk meyakinkan aja ya, takutnya nanti setelah kita pasang semuanya LCD-nya blank. Ya ada kayak gitu, ada teman-teman. Kalau LCD yang nggak original ini ya agak susah, agak ya rawan ya teman-teman ya. Langsung kita pasang semua bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, setelah terpasang ini saya kasih segel saya dulu ya, dan langsung kita pasang untuk back covernya, penutup casing belakangnya ini ya. Kita kasih lemnya dulu, kita kasih lem dulu, dan ini agak mengganggu, lem yang lama kita bersihkan, rapikan dulu, takut mengganjal. Setelah udah rapi kita lem sekeliling ya, dan kita langsung pasang aja untuk back covernya. Oke, kita tekan pelan-pelan ya. Oke, coba kita buka tes untuk fungsinya. Nah, alhamdulillah bisa ya teman-teman. Memang ya seperti ini LCD-nya, karena memang usernya yang mau seperti ini, nggak apa-apa katanya. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita kasih kering ya. Oke, gitu aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Dan ini LCD yang lama. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.